Programasi linier kasus minimasi. Kasus minimasi biasanya berkaitan dengan tujuan meminimumkan biaya total. Untuk memahami bagaimana kasus minimasi seperti ini diselesaikan dengan metode grafik, kita ambil contoh usaha pembuatan roti Ibu Ugahari yang menghasilkan dua jenis roti, yaitu bolu dan lapis legit. Ibu Ugahari membuat roti tersebut untuk dititipkan pada toko-toko secara rutin, selain juga menerima pesanan. Guna menghadapi pesanan pada minggu mendatang dan memenuhi setoran rutin ke toko-toko roti, Ibu Ugahari menetapkan sedikitnya harus diproduksi 15 buah bolu dan 10 buah lapis legit dalam seminggu mendatang. Nah, artinya di sini ada dua variabel. Ya, yang pertama adalah kue bolu dan yang kedua adalah lapis legit. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan Ibu Ugahari untuk kedua jenis roti tersebut masing-masing adalah Rp2.000 per loyang. Artinya untuk biaya produksi membuat roti bolu Rp2.000 per loyang, dan untuk membuat kue lapis legit juga Rp2.000 per loyang. Di mana persediaan adonan atau bahan pembuat roti yang dimiliki hanya tinggal 40 bungkus, dapat segera dibeli bila dibutuhkan. Artinya Ibu Ugahari ini sudah memiliki stok adonan ya sebanyak 40 bungkus. Nah, itu yang harus dihabiskan. Dan apabila kurang, Ibu Ugahari dapat membeli lagi bila dibutuhkan. Ingat ya, berarti sedikitnya ini 40 bungkus adonan yang harus dibutuhkan untuk membuat kue bolu dan lapis legit. Nah, apabila kurang, maka akan dibeli lagi tambahannya. Apabila untuk menghasilkan satu buah roti bolu dibutuhkan satu bungkus adonan, dan untuk satu buah lapis legit dibutuhkan 2 bungkus adonan, maka penyelesaian mana yang dapat mencapai tujuan Ibu Ugahari untuk meminimumkan biaya produksi dalam menghasilkan 15 buah bolu dan 10 buah lapis legit? Nah, di sini sebenarnya kita sudah mendapatkan data ya dari kasus ini, di mana data-data ini saya tebalkan ya dengan tulisan yang berwarna kuning, di mana data-data ini nantinya akan kita tuangkan dalam bentuk tabel dan model matematika. Nah, makanya di sini kita coba menarik data di mana untuk menghasilkan satu buah roti itu dibutuhkan satu bungkus adonan, dan untuk menghasilkan satu buah lapis legit itu dibutuh 2 bungkus adonan, di mana katanya di sini Ibu Ugahari akan menghasilkan 15 minimal 15 buah bolu dan minimal 10 buah lapis legit. Artinya sedikitnya Ibu Ugahari itu harus memproduksi kue bolunya 15 loyang dan lapis legitnya 10 loyang. Nah, kalau lebihnya kita belum tahu, itu yang mau dicari. Nah, dari
soal cerita tadi kita coba tuangkan dalam bentuk tabel. Nah, sehingga di sini kita coba buat untuk variabel X1 adalah bolu, variabel X2 adalah lapis legit. Dimana untuk membuat kue bolu itu tadinya dibutuhkan 15 loyang. Sedangkan untuk membuat saya ulang. Untuk membuat kue bolu yang akan diproduksi itu minimal 15. Sedangkan lapis legit itu minimal 10 buah atau 10 loyang. Di mana biaya produksi untuk membuat kue bolu itu Rp2.000, sedangkan untuk membuat lapis legit itu Rp2.000. Di mana adonan yang dibutuhkan untuk membuat kue bolu itu 1 bungkus adonan, untuk membuat lapis legit yaitu 2 bungkus adonan, di mana stok adonan yang tersedia itu sebanyak 40 bungkus. Nah, dari tabel ini kita sudah bisa menceritakan ya dari kasus sebelumnya, kasus cerita tadi. Artinya dari bentuk tabel ini kita sudah menyederhanakan dari kasus yang kita baca tadi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita tentukan variabel-variabel keputusan dan fungsi tujuan. Misalnya, jumlah bolu dan lapis legit yang dihasilkan ditunjukkan variabel X1 dan X2. Maka, fungsi tujuan yang mencerminkan biaya total adalah 2000 X1 ditambah 2000 X2. Nah, ini adalah merupakan fungsi tujuan. Ya, 2000 X1 tadi adalah kue bolu, 2000 adalah biaya produksi untuk membuat kue bolu, 1 buah kue bolu. Sedangkan X2 adalah lapis legit, sedangkan 2000 adalah biaya produksi untuk membuat lapis legit. Jadi, tujuan meminimumkan biaya dapat kita tuliskan sebagai fungsi meminimumkan. Z sama dengan 2000 X1 ditambah 2000 X2. Nah, kenapa dalam kasus ini adalah kasus minimasi? Karena di sini tujuan kita adalah untuk meminimumkan biaya produksi. Seperti kita ketahui bahwa jumlah adonan yang harus digunakan dalam pembuatan bolu dan lapis legit masing-masing adalah 1 bungkus dan 2 bungkus. Maka kendala bahan dapat kita rumuskan sebagai berikut. 1 X1 ditambah 2 X2 lebih besar sama dengan 40. Oke, artinya dari soal cerita tadi kita coba tuangkan dalam bentuk model matematika. Jadi maksud dari persamaan ini adalah 1x1. Untuk membuat kue bolu dibutuhkan 1 bungkus adonan ditambah 2x2. Artinya untuk membuat lapis legit dibutuhkan 2 bungkus adonan lebih besar sama dengan 40. Di mana adonan yang tersedia itu 40. Nah, apabila kurang itu dapat dibeli lagi. Makanya di sini tandanya lebih besar sama dengan. Karena kita belum tahu berapa banyak adonan yang akan dihabiskan untuk membuat kue bolu dan lapis legit. Ketetapan Ibu Ugahari untuk sedikitnya menghasilkan 15 buah bolu dan 10 buah lapis legit akan tampak dalam fungsi-fungsi kendala berikut. Nah, ini adalah merupakan kendala lagi,
Ya, kendala jumlah bolu X1 lebih besar sama dengan 15. Artinya, untuk Ibu Ugahari itu akan memproduksi kue bolu minimal 15 loyang. Ya, sedikitnya 15 loyang. Selebihnya kita belum tahu berapa, tergantung jumlah adonan yang tersedia. Yang kedua, kendala jumlah lapis legit X2 lebih besar sama dengan 10. Artinya, Ibu Ugahari akan membuat lapis legit sedikitnya 10 buah. Kalau lebih, kita belum tahu lebihnya berapa. Itu yang akan mau kita cari. Tergantung dengan adonan yang tersedia. Sampai di sini kita berhasil merumuskan model programasi linier untuk kasus yang dihadapi Ibu Ugahari. Dengan demikian, secara lengkap, model programasi linier di atas dapat kita tuliskan lagi sebagai berikut. Nah, ini adalah merupakan model matematika yang sudah kita rangkum. Ya, di mana fungsi tujuannya adalah meminimumkan 2000x1 ditambah 2000x2. Di mana di sini terdapat 3 kendala. Kendala pertama yaitu kendala yang adonan ya. X1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 40. Kendala ketiga, X1 lebih besar sama dengan 15. Kendala ketiga, X2 lebih besar sama dengan 10. Nah, prosedur penyelesaian kasus maksimasi dengan metode grafik sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan masalah, fungsi tujuan, dan fungsi kendala ke dalam bentuk model matematika. Kedua, gambarkan fungsi-fungsi kendala dalam suatu grafik. Ketiga, tentukan titik-titik ekstrim yang membatasi daerah layak. Dan yang keempat, uji masing-masing titik ekstrim tersebut terhadap nilai fungsi tujuan dan tentukan titik yang memberikan nilai paling besar sebagai titik penyelesaian optimal.